Pernah nggak kamu merasa hidup ini seperti ladang yang sudah kamu garap habis-habisan, tapi hasilnya tetap terasa kecil? Kita bangun pagi, bekerja keras, berpikir keras, bahkan sering mengorbankan waktu istirahat dan kebahagiaan. Namun di akhir hari, ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Capek iya, sibuk iya, tapi kok rasanya tidak benar-benar bertumbuh? Saya pernah berada di titik itu, dan anehnya, jawaban pertama yang membuka mata saya justru datang dari sesuatu yang terlihat sangat sederhana: peternakan. Bukan gedung tinggi, bukan bisnis rumit, bukan strategi keuangan yang penuh istilah asing. Peternakan. Di sana saya melihat satu pola yang sama, berulang-ulang. Peternak yang sukses bukan yang paling sibuk, bukan yang paling ambisius, dan bukan yang ingin cepat kaya. Mereka yang berhasil justru terlihat tenang, sabar, konsisten, dan tahu kapan harus bekerja, kapan harus menunggu. Sementara banyak dari kita hari ini hidup seperti peternak yang panik. Sedikit hasil langsung gelisah, sedikit lambat langsung ingin ganti arah. Belum sempat memelihara dengan benar, sudah berharap panen besar. Kita ingin hasil cepat, tapi lupa proses. Ingin cuan instan, tapi enggan merawat fondasi. Ingin hidup mapan, tapi lupa membangun keseimbangan. Padahal, tidak ada peternakan yang sehat tanpa waktu. Tidak ada ternak yang kuat tanpa perawatan. Dan tidak ada hasil yang berkelanjutan tanpa kesabaran. Di video ini, saya ingin mengajak kamu melihat hidup, uang, dan produktivitas dari sudut pandang yang mungkin jarang kita gunakan. Bukan sebagai pemburu hasil, tapi sebagai peternak kehidupan. Ada 5 rahasia peternakan sukses yang bukan cuma berlaku di kandang, tapi sangat relevan dengan cara kita membangun karir, keuangan, dan ketenangan hidup. Kalau hari ini kamu merasa lelah tapi belum sampai, merasa sibuk tapi belum bertumbuh, mungkin bukan karena kamu kurang kerja keras, mungkin karena caramu beternak kehidupan perlu diubah. Saya ingat betul satu fase dalam hidup saya ketika kata produktif terasa seperti beban. Hari-hari saya penuh target, penuh to-do list, penuh ambisi. Saya bangga kalau bisa bilang hari ini sibuk banget. Seolah sibuk adalah tanda orang yang sedang menuju sukses. Tapi ada satu masalah, semakin sibuk saya, justru semakin jauh saya dari rasa tenang. Uang datang dan pergi cepat, energi cepat habis, dan yang paling terasa, saya mulai kehilangan arah kenapa semua ini saya lakukan. Sampai suatu hari, saya berkunjung ke tempat seorang kenalan lama. Dia bukan orang kota, bukan pebisnis besar. Dia seorang peternak kecil di pinggir desa. Tidak ada jas, tidak ada presentasi, tidak ada kata-kata motivasi. Yang saya lihat hanya kandang sederhana, beberapa ekor ternak, dan rutinitas yang kelihatannya membosankan. Pagi bersih-bersih kandang, siang memberi makan, sore mengecek kesehatan. Besoknya, ya kurang lebih sama. Jujur, waktu itu saya sempat berpikir, bagaimana mungkin hidup seperti ini bisa dibilang sukses? Tapi satu hal membuat saya diam. Wajahnya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terlihat panik, tidak sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu. Kami ngobrol lama, dan di tengah obrolan santai itu, dia bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih saya ingat. Masalah orang kota itu, mereka mau panen sebelum ternaknya sehat. Kalimat itu seperti menampar saya pelan-pelan. Saya baru sadar, selama ini saya hidup seperti orang yang ingin menjual ternak, padahal saya bahkan belum memberi makan dengan benar. Saya ingin hasil cepat, tapi tidak sabar merawat proses. Saya ingin stabil secara finansial, tapi gaya hidup saya menguras energi dan uang tanpa saya sadari. Saya ingin produktif, tapi lupa bahwa produktivitas itu bukan soal bergerak terus, melainkan tahu apa yang perlu dirawat dan apa yang perlu ditunggu. Peternak itu tidak pernah memaksa ternaknya tumbuh lebih cepat. Dia tidak marah kalau hari ini belum ada hasil, karena dia tahu yang penting ternaknya sehat dulu. Dan dari situ, cara pandang saya mulai berubah. Saya mulai bertanya ke diri sendiri, apa ternak dalam hidup saya? Keahlian, relasi, kesehatan, keuangan, dan apakah saya benar-benar merawatnya atau hanya menuntut hasil darinya? Sejak saat itu, saya pelan-pelan berhenti mengejar semuanya sekaligus. Saya belajar fokus merawat sedikit tapi konsisten. Belajar sabar dengan proses yang tidak langsung terlihat hasilnya. Dan justru di situ, hidup mulai terasa lebih stabil, lebih masuk akal, lebih seimbang. Dari pengalaman sederhana itu, saya mulai memahami satu hal penting. Hidup ini lebih mirip peternakan daripada perlombaan. Dan dari sinilah kita masuk ke inti pembahasan video ini.
tentang 5 rahasia peternakan sukses yang diam-diam juga menjadi rahasia hidup yang bertumbuh dengan sehat. Dari dunia peternakan, saya belajar satu pola besar yang sederhana tapi dalam. Hasil adalah efek samping dari perawatan yang benar. Peternak yang sukses tidak bangun setiap pagi sambil bertanya, berapa uang yang bisa saya dapat hari ini? Tapi, apakah ternak saya sehat hari ini? Dan dari sana, saya merangkum 5 rahasia peternakan sukses yang ternyata sangat relevan dengan cara kita membangun hidup, uang, dan keseimbangan. Rahasia pertama, rawat sebelum menuntut. Di peternakan, tidak ada yang namanya ternak langsung besar. Semua dimulai dari hal kecil, makan teratur, lingkungan bersih, dan perhatian rutin. Dalam hidup, ternak kita bisa berupa keahlian, kebiasaan, atau relasi. Masalahnya, kita sering ingin hasil besar dari sesuatu yang jarang kita rawat. Kita ingin penghasilan naik, tapi jarang meningkatkan kemampuan. Kita ingin hubungan sehat, tapi jarang hadir sepenuh hati. Kita ingin tubuh kuat, tapi sering mengabaikan istirahat. Peternakan mengajarkan, jangan marah pada hasil kalau perawatannya setengah-setengah. Rahasia kedua, konsistensi mengalahkan intensitas. Peternak tidak memberi makan ternak banyak hari ini, lalu berhenti seminggu. Sedikit, tapi rutin. Biasa, tapi berkelanjutan. Bandingkan dengan hidup kita. Hari ini semangat, besok hilang. Hari ini disiplin, minggu depan lupa. Padahal perubahan besar jarang datang dari ledakan usaha. Ia datang dari langkah kecil yang diulang tanpa drama. Menabung sedikit tapi rutin. Belajar 30 menit setiap hari. Tidur cukup hampir setiap malam. Itu semua terlihat sepele, sampai kita sadar bahwa justru itulah yang membuat ternak kita tumbuh sehat. Rahasia ketiga, sabar pada proses yang tidak terlihat. Di peternakan ada fase panjang yang membosankan. Tidak ada panen, tidak ada tanda sukses, hanya rutinitas. Dan disitulah banyak orang menyerah. Dalam hidup juga begitu. Kita berhenti tepat sebelum hasil muncul karena merasa tidak ada perkembangan. Padahal pertumbuhan paling penting sering terjadi di bawah permukaan. Seperti akar yang menguat sebelum batang meninggi. Kalau kamu sedang berada di fase ini, itu bukan tanda gagal, itu tanda kamu sedang bertumbuh. Rahasia keempat, lingkungan menentukan hasil. Ternak yang sama di kandang berbeda hasilnya bisa jauh berbeda. Udara, kebersihan, dan ketenangan sangat berpengaruh. Begitu juga dengan kita. Lingkungan pertemanan, konten yang kita konsumsi, bahkan dialog di kepala sendiri. Kalau setiap hari kita memberi pakan berupa kecemasan, perbandingan, dan tekanan, jangan heran kalau yang tumbuh adalah lelah dan tidak puas. Mulailah bertanya, lingkungan apa yang sedang saya ciptakan untuk diri sendiri? Rahasia kelima, tahu kapan menunggu, kapan bertindak. Peternak tidak panen setiap hari. Ada waktu bekerja keras, ada waktu menunggu dengan tenang. Masalah kita hari ini adalah merasa bersalah saat berhenti. Padahal istirahat bukan malas, ia bagian dari siklus sehat. Hidup yang seimbang bukan tentang bergerak terus, tapi bergerak pada waktu yang tepat. Kalau kita rangkum, peternakan sukses bukan soal cepat, tapi soal selaras dengan proses. Dan 5 rahasia ini bukan teori. Mereka hidup nyata dalam kisah banyak orang, dengan latar belakang yang sangat berbeda. Untuk benar-benar memahami 5 rahasia peternakan tadi, saya ingin mengajak kamu masuk lebih dekat ke kehidupan para peternak itu sendiri. Bukan teori, bukan perumpamaan hidup, tapi kejadian nyata di kandang, di lumpur, di pagi yang dingin, dan sore yang melelahkan. Tokoh pertama, sebut saja Pak Rudi. Pak Rudi memelihara sapi sejak muda. Jumlahnya tidak banyak, kandangnya juga tidak besar. Tapi satu hal yang selalu dia jaga, rutinitas perawatan. Setiap pagi, sebelum matahari naik, dia sudah ada di kandang, membersihkan sisa kotoran, mengganti air minum, memeriksa satu persatu kondisi sapi, mata, nafas, langkah kakinya. Bukan karena ada sapi yang mau dijual, bukan karena ada pembeli datang, tapi karena baginya itulah kewajiban dasar peternak. Tetangganya pernah bertanya, "Pak, capek nggak ngurus beginian tiap hari?" Pak Rudi cuma tersenyum. "Kalau hari ini capek, besok sapi saya sehat." Dan benar saja, sapinya jarang sakit, pertumbuhannya stabil, tidak cepat tapi kuat. Dia menerapkan rahasia pertama dan kedua tanpa sadar, rawat sebelum menuntut dan konsisten tanpa drama. Tokoh kedua, Bu Sari, peternak ayam petelur. Di awal beternak, Bu Sari hampir menyerah. Telur belum banyak, bau kandang menyengat, rutinitasnya membosankan. Setiap hari terlihat sama, tidak ada momen wah. Tapi Bu Sari bertahan. Dia paham satu hal, ayam yang sehat hari ini belum tentu langsung menghasilkan.
Ada masa adaptasi, ada masa pertumbuhan yang tidak terlihat. Dia sabar di fase sunyi itu. Setiap hari, dia tetap memastikan pakan sesuai. Pencahayaan kandang cukup, tidak terlalu bising, tidak terlalu lembab. Dan setelah berbulan-bulan yang terasa datar, produksi telur naik perlahan, lalu stabil. Bukan karena dia mengubah ayamnya, tapi karena dia tidak menyerah di fase yang membosankan. Bu Sari sedang menjalani rahasia ketiga, sabar pada proses yang tidak terlihat. Tokoh ketiga, Pak Damar, peternak kambing. Pak Damar pernah mengalami kegagalan besar. Bukan karena kambingnya jelek, tapi karena kandangnya. Kandangnya terlalu sempit, ventilasi buruk, lingkungannya lembab. Akibatnya, kambing mudah stres, mudah sakit, pertumbuhannya lambat. Setelah belajar dari peternak lain, Pak Damar tidak langsung menambah kambing. Dia memperbaiki kandang dulu. Dia memperlebar ruang, memperbaiki sirkulasi udara, membersihkan area sekitar. Hasilnya, kambing yang sama dengan pakan yang sama tumbuh jauh lebih baik. Dari sini kita belajar rahasia keempat, lingkungan menentukan kualitas hasil. Dan terakhir, ada satu kebiasaan yang sama dari semua peternak ini. Mereka tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Mereka tidak memaksa panen sebelum waktunya. Tidak panik ketika hari ini belum ada hasil. Tidak merasa gagal hanya karena satu musim belum maksimal. Ada waktu bekerja keras, ada waktu membiarkan alam melakukan bagiannya. Inilah rahasia kelima, menghormati ritme. Peternakan mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan. Tidak semua hal bisa dipercepat dan tidak semua jeda adalah kemunduran. 5 rahasia ini terlihat sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya, ia sering diabaikan. Dan sekarang, setelah melihatnya secara nyata di kandang, pertanyaannya bukan lagi apa rahasianya, melainkan bagian mana yang sedang kita abaikan dalam proses kita sendiri. Sekarang, saya ingin kita berhenti sejenak, tarik napas pelan-pelan, dan benar-benar merenung. Setelah mendengar cerita tentang peternakan tadi, coba tanyakan satu hal ke diri kamu sendiri. Kalau hidupmu adalah sebuah kandang, kondisinya sedang seperti apa? Apakah bersih dan terawat? Atau penuh, sesak, dan jarang diperhatikan? Peternakan selalu jujur. Kalau ternaknya sakit, itu bukan karena ternaknya bandel. Hampir selalu karena ada yang terlewat dalam perawatan. Dan seringkali hidup kita juga begitu. Coba refleksikan pelan-pelan. Apakah selama ini kamu terlalu sering menuntut hasil tanpa benar-benar hadir untuk merawat proses? Apakah kamu berharap perubahan besar, tapi rutinitas kecilmu dibiarkan berantakan? Dalam peternakan, satu hari lupa memberi makan mungkin tidak langsung terasa. Tapi kalau jadi kebiasaan, akibatnya pasti datang. Begitu juga dalam hidup. Lalu tanyakan ini, apa yang sedang kamu rawat secara konsisten saat ini? Bukan yang ingin kamu rawat, bukan yang kamu rencanakan, tapi yang benar-benar kamu rawat setiap hari, meski membosankan. Karena disitulah arah hidupmu sebenarnya sedang tumbuh. Kemudian, jujurlah pada diri sendiri. Apakah kamu sedang berada di fase tidak terlihat hasil? Kalau iya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu kegagalan. Dalam peternakan, fase itu adalah hal paling normal. Justru di sanalah fondasi sedang dibangun. Pertanyaan berikutnya mungkin terasa lebih dalam. Lingkungan apa yang sedang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri? Apakah penuh tekanan, kebisingan, dan tuntutan tanpa jeda? Atau cukup ruang untuk bernapas, bertumbuh, dan beristirahat? Ingat, ternak yang baik di lingkungan buruk tetap akan kesulitan tumbuh. Dan terakhir, renungkan ini. Apakah kamu memberi izin pada dirimu untuk menunggu? Menunggu tanpa rasa bersalah. Menunggu tanpa merasa stella ringgal. Menunggu karena kamu percaya proses sedang bekerja. Peternak tidak merasa gagal hanya karena hari ini belum panen. Dia tahu ada ritme yang harus dihormati. Mungkin selama ini, yang paling kamu butuhkan bukan strategi baru, bukan langkah besar, tapi kesediaan untuk merawat dengan lebih sabar dan sadar. Karena hidup yang sehat jarang dibangun dengan terburu-buru. Ia tumbuh pelan, diam-diam, dan seringkali baru terasa setelah kita berhenti memaksanya. Kalau kita tarik garis besar dari semua cerita hari ini, peternakan mengajarkan satu kebenaran yang sangat sederhana tapi sering kita lupakan. Yang bertumbuh dengan sehat adalah yang dirawat dengan sabar. 5 rahasia peternakan sukses tadi
merawat sebelum menuntut, konsisten tanpa berlebihan, sabar di proses yang tak terlihat, menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghormati ritme, bukan hanya prinsip di kandang. Itu adalah cara hidup. Peternak tidak hidup dalam kepanikan harian. Dia tidak bangun pagi dengan ketakutan, bagaimana kalau hari ini gagal? Dia bangun dengan satu pertanyaan sederhana, apa yang perlu saya rawat hari ini? Dan mungkin itu juga pertanyaan yang bisa kita bawa ke hidup kita masing-masing. Bukan, kenapa hasil saya belum seperti orang lain? Bukan, kapan saya sampai? Tapi, apa satu hal kecil yang bisa saya rawat hari ini dengan lebih baik? Karena hidup bukan lomba lari. Ia lebih mirip ladang panjang yang butuh perhatian, bukan paksaan. Kalau hari ini kamu merasa langkahmu lambat, itu belum tentu salah. Bisa jadi kamu sedang membangun fondasi yang kuat. Dan kalau hari ini kamu lelah, itu bukan tanda berhenti selamanya. Mungkin itu tanda kamu perlu menghormati ritme, bukan memusuhinya. Saya harap setelah video ini, kamu tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri, dan mulai melihat proses hidupmu dengan kacamata seorang peternak yang bijak. Kalau kamu merasa video ini relevan, kamu bisa bantu channel ini dengan menekan tombol like. Bagikan ke orang-orang terdekatmu yang mungkin sedang lelah mengejar hasil. Dan saya ingin mendengar ceritamu. Di kolom komentar, tuliskan bagian mana dari hidupmu yang sedang kamu rawat hari ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau kamu ingin lebih banyak obrolan reflektif seperti ini, jangan lupa subscribe karena kita akan terus belajar, bukan untuk hidup lebih cepat, tapi untuk hidup lebih sehat dan seimbang. Sampai bertemu di video berikutnya.